Indonesia punya potensi ekonomi digital yang besar, namun jika tak digarap maksimal, maka potensi tersebut tak bisa mengambil bagian dalam pemulihan ekonomi. Simak perbincangan yang sudah kami rekam sebelumnya dengan Wilson Cuaca, co-founder dan managing partner East Venture yang jadi bagian dalam Kompas 100 CEO Forum tahun ini. Sektor ekonomi digital diprediksi akan terus tumbuh di kawasan Asia Tenggara dan khususnya juga di Indonesia. Maka diprediksi pada 2030 nilainya bisa mencapai 4.500 triliun rupiah. Saya sudah bersama dengan Wilson Cuaca, founding partner East Ventures. Pak Wilson, terima kasih sudah bergabung hari ini. Terima kasih. Pertanyaannya, ada angka 4.500 triliun. Mungkin itu masih 8 tahun lagi ya Pak, atau 7 tahun lah kita hitungnya. Tapi di tahun depan Pak, sebenarnya untuk ekonomi digital ini, bagaimana sih sumbangsinya untuk pemulihan dan juga pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Jadi total transaksi ekonomi digital di Indonesia di tahun ini sekitar USD 77 billion US dollar. Di seluruh Southeast Asia itu sekitar 200 billion US dollar. Jadi itu kontribusi sekitar mungkin 7% dari GDP Indonesia. Pertumbuhannya tahun ke tahun itu sekitar 22%. Prediksinya di sekitar tahun 2025 itu bakal di level USD 130-an billion US dollar. Jadi itu mungkin kontribusinya bisa sampai menuju ke arah 10% dari GDP Indonesia. Karena ekonomi digital itu scale-nya itu cepat sekali. Dan kategori-kategori yang bisa didigitalisasi itu banyak sekali di Indonesia. Karena problem di Indonesia itu banyak sekali. Ketidakefisiensi di Indonesia itu banyak sekali. Meskipun sebenarnya kalau kita lihat beberapa tahun terakhir kan sudah mulai ramai gitu ya Pak ekonomi digital. Tapi potensi-potensi yang masih digarap atau yang bisa digarap ini masih banyak? Banyak. Karena yang ramai di digitalisasi sekarang itu masih di sisi consumer. Jadi payment gateway, ride hailing, itu masih di sisi consumer. Sementara digitalisasi itu bisa masuk ke semua sektor di seluruh supply chain. Jadi nanti mulai dari consumer, di downstream istilahnya kita, ke midstreamnya dia, sampai ke upstream. Itu sampai ke company, B2B, enterprise, seluruhnya itu bisa digitalisasi. Jadi sebenarnya kita masih di awal digitalisasi era digitalisasi ini. Ya. Kira-kira kalau tahun depan nih, apa yang bisa dilirik atau dicuil kuenya nih di ekonomi digital? Oh, banyak sekali. Jadi kalau kan selama ini kita tahu itu e-commerce dan e-commerce ya. Tapi kan sebenarnya digitalisasi itu lebih dari situ. Efisiensi di perusahaan-perusahaan, contohnya bagaimana company-company SME, small medium enterprise di Indonesia itu UMKM bisa digitalisasi lebih cepat lagi, lebih efisien lagi, lebih murah lagi. Production, manufacturing itu kan banyak hal. Bagaimana supply chain itu bisa dipersingkat sehingga harga barang itu bisa lebih murah untuk customer. Itu juga termasuk dalam proses. Oke, tapi kalau kita bicara ekonomi digital, biasanya erat kaitannya dengan startup nih Pak. Nah, kalau bicara startup, ini lagi ramai juga. Aku pakai istilah startup ini lagi berdarah-darah gitu. Banyak PHK di sana-sini. Nah, peran East Ventures sendiri Pak, untuk startup terutama di Indonesia ini apa? Jadi mungkin saya jelasin dulu life cycle dari startup ya. Startup itu cara kerjanya sangat berbeda dengan company tradisional. Company tradisional itu kalau kita misalnya berikan funding sekali, desain untuk path to profitability-nya lebih terprediksi. Jadi lebih gampang profitable. Startup itu didesain tidak profitable dari day one. Jadi begitu diinvest, dibutuhkan beberapa waktu untuk melakukan product development, customer acquisition, product market fit sampai bisa profitable. Dari mulai di funding sampai ke titik profitability, setiap startup itu berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lebih lama. Dan karena ada yang lama, maka didesain itu fundingnya itu berkali-kali. Oke, jadi berkali-kali sampai satu titik di mana dia profitable. Semua bisnis itu harus profitable. Itu the first principle. Pada saat desain ini terjadi, tergantung kategori dan tergantung dengan market competition. Ada yang panjang profitability-nya, path to profitability-nya, ada yang pendek. Banyak dari startup venture itu sudah profitable juga. Jadi udah nggak berdarah-darah. Istilahnya berdarah-darah. Tapi itu bukan berdarah sebenarnya. Memang desain startup itu nggak profitable dari day one. Nah, tapi ada juga startup yang dari day one profitable. Biasanya itu startup yang lebih B2B misalnya, karena mereka bisa charge the customer, bisa langsung dimonetize dari day one. Tapi biasanya, tentu ada exception, growth itu berbanding terbalik dengan profitability.
Karena kalau kamu terlalu cepat profitable, growth kamu itu berkurang. Nah, jadi ada beberapa dalil yang ada di dalam startup. Satu, profitability itu berbeda-beda. Ada notion kalau growth itu berbanding terbalik dengan profitability, dan funding itu harus berkali-kali. Nah, yang terjadi itu beberapa startup itu sudah melakukan planning seperti apa fundingnya, kapan dia menuju profitability-nya. Tiba-tiba dari luar itu terjadi faktor eksternal yang mengganggu, yang berubah dengan cepat dalam beberapa bulan terakhir ini. Itu dimulai dari sekitar bulan Mei, bulan Juni di US, di mana public market itu crash. Yeah. Pada saat public market crash, terjadilah reconstruction of valuation. Jadi valuasi itu berubah semuanya. Karena selama ini startup itu selalu melakukan pembandingan valuasi dengan public market di US. Nah, karena ini berubah, maka path to profitability-nya agak berubah. Itu satu hal. Yang kedua, interest rate naik cepat sekali. Pada saat interest rate naik cepat sekali, yang terjadi itu adalah capital outflow. Karena kenapa investor dari luar itu mau invest di Indonesia, mendingan dia taruh uangnya di negara dia sendiri. Betul. Interest rate-nya kan tinggi, dia risk-nya rendah. Sementara Indonesia itu kan masih consider sebagai emerging market risk. Ya, jadi terjadi capital outflow. Dan yang ketiga, terjadi yang namanya denominator effect. Denominator effect itu, investor itu biasa invest ke startup, invest ke public company. Karena public company yang turun, jadi misalnya alokasi untuk startup dan public company seperti ini. Kemudian public company harganya turun. Akhirnya posisi mereka di startup itu ketinggian, kebanyakan uangnya. Jadi mereka ngerem dana ke startup. Sampai public market mudah-mudahan balik. Nah, faktor-faktor eksternal ini mempengaruhi path to profitability dari company tersebut. Jadi CEO-CEO di company kita itu berpikir, apa yang harus saya lakukan sekarang? Ada dua pilihan. Mereka tetap melakukan planning sesuai dengan apa yang mereka sudah planning, tapi ada kemungkinan faktor eksternal itu akan membuat the whole company itu in trouble. Jadi pilihannya apakah semua company ini harus, seluruh company bakal masuk ke dalam masalah, atau dia melakukan pemotongan efisiensi. Dan saya percaya bahwa efisiensi itu pasti hal terakhir yang dilakukan sebelum mereka masuk ke dalam PHK dan sebagainya. Ya, karena itu kan mempengaruhi hidup orang banyak ya. Jadi itu dari sisi startup. Nah, sekarang kalau memang sudah terjadi PHK, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita duduk diam sendiri? Enggak juga. Dari sisi East Ventures kita melihat kebutuhan talent di Indonesia itu masih banyak sekali. Jadi startup itu kan melakukan hiring cepat kadang-kadang. Dan terjadi konsentrasi talent di beberapa startup yang berhasil raise money besar. Nah, apabila terjadi PHK, sebenarnya talent-talent ini bisa didistribusikan ke startup-startup lain. Jadi dari sisi East Ventures, kita baru minggu lalu, karena gelombang PHK ini terjadi dari minggu lalu. Jadi hari Sabtu itu dengan tim kita itu membentuk satu platform baru, namanya Indonesia Pasti Bisa. Platform ini selalu kita gunakan untuk kegiatan sosial. Dulu pada saat COVID kita membuat vaksin. Vaksin PCR Indonesia pertama itu datangnya dari portfolio East Ventures. Nah, kemudian pada saat ada kekurangan oksigen, kita melakukan distribusi oksigen, membantu Kemenkes. Nah, sekarang ini gerakan ini tujuan kita itu dua. Yang pertama, talent-talent yang di PHK itu kita salurkan ke startup kita yang lain. Karena di portfolio East Ventures itu ada 300 company. Jadi kalau kita tahu siapa yang butuh pekerjaan, kita bisa lakukan matching ke company-company kita yang lain. Dan yang kedua, setiap ada krisis, itu pasti ada opportunity. Kita percaya dengan itu. Jadi mungkin ada beberapa talent itu yang selama ini bekerja mungkin udah nggak seneng sama bosnya. Pengen start company tapi nggak pernah. Tapi mungkin di badai PHK ini kesempatan dia berpikir ulang, mungkin ini waktunya dia berbuat sesuatu. Jadi kita melakukan startup competition. Kalau ada yang punya ide, boleh langsung submit. Kita bakal pilih 30 tim yang bagus. Kita beli 250 juta rupiah, sehingga mereka bisa langsung bikin produknya dia. Kalau produknya berhasil, kita beri funding lagi. Kalau produknya gagal, ya udah, nggak apa-apa. Nah, kita berikan kesempatan itu. Ya mungkin ini waktunya ada yang pengen jadi entrepreneur, mimpinya bisa tercapai. Nah, dalam waktu 3 hari kita buka pendaftarannya, yang masuk itu ada 500 aplikan. Ya. Jadi ada beberapa yang kita lakukan secara sistematis. Pertama, keadaan di startup seperti apa. Yang kedua, talent-talent yang diefisiensikan ini, apa yang akan kita lakukan dengan mereka, bagaimana kita membantu mereka, sehingga terjadi lebih holistic solution untuk semuanya. Boleh singkat tapi Pak Wilson, dengan prediksi atau potensi yang tadi ekonomi digital tumbuh 22%, lalu kondisi startup yang masih juga harus terus berjuang gitu. Tapi di 2023 kira-kira kendalanya atau tantangannya ini apa Pak?
Oh, tidak gampang sekali, tidak gampang sekali. Karena kondisi keadaan ekonomi global ini bakal berlanjut ke 2023, mungkin sampai ke awal 2024. Itu prediksinya kita. Dari sisi kita prediksi yang jelek dulu, sehingga kalau dia bisa membaik di misalnya pertengahan 2023, ya itu bonus buat kita. Oke. Yang jelas funding bakal susah, tapi tidak berarti tidak ada funding. Funding itu tetap banyak, cuma lebih selektif. Karena pada saat krisis, room to make mistake itu sedikit sekali. Pada saat tidak krisis, kamu boleh make mistake, kamu bakal dimaafkan. Tapi di krisis nggak boleh salah. Jadi semuanya itu akan berpikir 2 kali lebih dalam, 2 kali lebih detail, termasuk sektor misalnya budgeting, perencanaan keuangan itu harus lebih detail, perencanaan kategori, produk market fit itu harus lebih detail, dan asumsinya adalah funding akan lebih susah. Sehingga membuat startup baru, membuat produk baru, ekspansi itu harus diperhitungkan dengan lebih detail. Ya. Jadi lebih baik ditunda dulu begitu kali kira-kira Pak? Enggak ditunda. Pikirnya lebih dalam. Jangan ditunda. Karena Jangan pasti ditunda. ada potensi. Pasti ada potensi. Cuma jangan males, mikirnya lebih detail. Oke. Ya. Pak Milton, terima kasih banyak sudah bergabung hari ini di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu Pak. Thank you. Ya. Dan saudara, Sapa Indonesia Pagi masih punya informasi menarik usai jeda, jangan kemana-mana.